Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakdirkan kita di atas ketaatan kepadanya di tengah banyaknya kemaksiatan, yang memilih kita untuk duduk bermajelis, khususnya majelis yang terafdal, yaitu majelis tauhid, yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita memohon kepadanya semoga ini senantiasa menimpa kita hingga akhir hayat kita. Dan di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita telah mengambil di bab 16 tentang bagaimana para malaikat ketika mendengarkan firman Allah sampai mereka merendahkan sayap-sayap mereka, hati mereka kosong disebabkan benarnya firman Allah yang mereka dengar. Kemudian ketika penduduk langit mendengarkannya, maka di sana ada para jin yang mencuri-curi berita, ya, mengabarkan kepada para kahin, ya, sehingga mengambillah mereka berita sedikit, kemudian terpana dari panah-panah setan. Tapi ada di antara mereka yang tidak sempat mencuri berita kemudian dipanah. Nah, kemudian di pertemuan juga sebelumnya kita telah membahas dari bab syafa'ah. Syafaat artinya apa? Sesuatu apa yang menjadikan itu genap. Nah, artinya seseorang keburukannya banyak, kebaikannya kurang, dicukupkan kebaikannya sehingga menjadi genap. Ditolong dia, ya, diberikan. Dan syafaat, ada syafaat kubra. Apa ini? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di padang mahsyar. Dan ada syafaat dari berbagai jenis. Apa-apa itu? Al-Quran. Syafaatnya Al-Quran, ya. Dan seterusnya dari amalan soleh. Kemudian syafaat ini tidak mungkin, ya, terjadi kecuali berapa hal? Satu, atas izin Allah. Kedua, siapa yang diizinkan Allah. Ketiga, siapa yang diridhoi oleh Allah. Ya, orang kafir tidak diridhoi oleh Allah. Naam. Dan tidak mungkin diizinkan karena Allah sudah berjanji tentang orang kafir, orang munafik, fid darkil asfali minan nar. Naam. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan masuk di bab qaulillahi ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak memberi petunjuk, memberi hidayah kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Di sini tentang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana paman Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat diinginkan untuk masuk ke dalam Islam, terlebih khusus pada saat beliau sekarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya am, qulu la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah untuk menjadi hujjah saya di hadapan Allah. Ya kan, tetapi di situ ada Abu Jahal dan selainnya, Mulahab, mengatakan, apakah kau ingin meninggalkan agama nenek moyang kita? Apakah kau telah membenci bapak kita? Akhirnya dia tidak sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meninggal. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mendoakannya. Kemudian dia dilarang. Ya, dilarang untuk mendoakan orang yang jelas kekafirannya. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keringanan, yaitu diberikan pamannya ini azab yang paling rendah di neraka, yaitu diberikan terompah. Terompah itu sendal atau sepatu atau sejenisnya yang jelas alas kaki, yang dimana alas kaki tersebut mendidih kepalanya. Ya, jadi dipakaikan sendal yang mendidih apa? Kepala, otaknya. Bayangkan, kalau hal yang paling jauh dari kaki apa?
Paling jauh dari kaki apa? Kepala. Kalau yang paling jauh dari tempat di mana dia dibakar saja mendidih, jangan tanyakan bagaimana pahanya, bagaimana bitisnya, bagaimana hatinya, bagaimana yang lain. Hal yang paling jauh dari kaki saja mendidih, jangan tanyakan yang lain. Ya, ini dalam ya al-hal lil ghayah. Yang terjauh saja mendidih, apalagi yang lebih dekat dari itu. Nah, dalam Sahih an Ibn al-Musayyib, ya, bahwasanya dari Ibn Musayyib dan dari Abi, qal lamma hadarat Aba Talibil wafa, ketika telah hadir kepada Aba Talib, ya, al-wafa, ini dia. Ja'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah, maka datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sisinya ada Abdullah. Yaitu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Ini yang kita tadi sebutkan. Faqala lahu ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah sebagai kalimat yang saya jadikan hujjah di sisi Allah untukmu. Faqala lahu, maka berkata Abu Umayyah, ya Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal, atargabu an millati Abdul Muttalib, apakah kamu membenci dari agama Abdul Muttalib, bapak kita? Fa'ada alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi terus mengulang, ajak, katakan la ilaha illallah. Fa'ada, maka Abu Talib masa membenci ini ya agama nenek moyang kita? Fakana akhir ma qala wa ala millati Abdul Muttalib, maka atas izin dan takdir Allah, maka dia pun meninggal di atas apa? Agama Abdul Muttalib. Wa aba ayyakula la ilaha illallah, dan dia menolak untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Pelajaran yang bisa dipetik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka man lam anha'an. Maka saya betul-betul akan memohonkan ampun kepadamu wahai pamanku yang telah berjuang untukku. Ya, pamannya sehingga dia bekerja, pamannya sehingga dia menikah, pamannya sehingga dia bersama Khadijah, pamannya yang tahan ketika orang-orang Quraisy ingin apa? Mencelanya, mencacinya, memakinya, membunuhnya, pamannya yang menjadi tameng. Makanya Nabi sangat mengharapkan kalau dia masuk ke dalam Islam dengan apa yang telah dia perjuangkan untuk Nabi, tapi bersamaan dengan itu hidayah di tangan Allah. Maka wallah ketika kita semuanya mendapatkan hidayah, itu kenikmatan terbesar. Maka turunlah ayat Allah, ma kana lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulul qurba. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun orang-orang yang mati di atas kesyirikan, walaupun itu di antara keluarga terdekatnya. Ya, ini coba lihat. Keluarga seiman, saudara seiman itu jauh lebih afdal dibanding saudara apa? Senasab. Saudara senasab tidak memberikan manfaat di sisi Allah. Yang bermanfaat di sisi Allah adalah saudara seiman. Makanya persaudaraan yang tertinggi adalah persaudaraan seiman. Naam. Kemudian persaudaraan semanhaj. Kemudian persaudaraan sekandung, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian fa'anzalallahu fi Abi Talib, Allah juga menurunkan tentang Abi Talib, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau cintai. Siapa yang di sini dicintai? Abu Talib. Siapa yang di sini ditegur? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah siapa yang dikehendaki. Maka hidayah ini wallah mohon pertolongan. Apalagi kalau bapak kita belum dapat hidayah. Dia sungguh kesyukuran kalau bapak kita mengenal sunnah, bapak kita mengenal agama. Ada orang-orang di sana yang diuji, bapaknya kafir, anaknya muslim. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada orang di sana diuji, suaminya kafir, istrinya muslimah. Coba lihat Fir'aun.
Ada orang diuji istrinya kafirah, suaminya muslim. Coba lihat kaum Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang coba lihat Nabi Lut alaihissalam. Ya, siapa yang menjadikan itu para orang-orang homo mendekati, mengetahui bahwa ada tamunya Nabi Lut alaihissalam? Siapa? Istrinya. Ya. Nah, maka sekali lagi ya ikhwan, sungguh kenikmatan yang besar ketika kita mendapatkan hidayah. Itu pemberian dari Allah. Tidak bisa dibeli dengan harta benda. Tidak bisa dibeli dengan kekuasaan. Betul-betul hibatun ilahiyah, pemberian dari Allah. Jaga itu. Kemudian pelajaran yang bisa dipetik, bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah hujjah. Jadi kalau seseorang sudah mengucapkan la ilaha itu sudah ada hujahnya di hadapan Allah. Minimal ini kita jaga. Sudah menjadi hujah di hadapan Allah untuk kita bisa dimasukkan ke dalam surga, diampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Kemudian pelajaran yang bisa dipetik, bahayanya teman buruk. Bahayanya teman buruk. Bahayanya lingkungan yang buruk. Makanya tinggalkan kalau ada lingkungan buruk. Ini mempengaruhi sekali. Coba lihat Abu Talib, seandainya tidak ada pamannya, atas izin Allah, kemudian sebab dua orang ini, bisa jadi kemungkinan besar dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tapi karena ada dua orang ini, apakah kamu membenci agama bapak kita? Agama Abdul Muttalib? Akhirnya apa? Dia apa? Enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bahayanya teman buruk. Sangat mempengaruhi. Makanya kata Nabi, perumpamaan teman yang baik seperti penjual parfum. Kalau kita tidak bisa mendapat baunya, bau parfumnya, minimal kita tidak bisa membeli parfumnya, minimal kita dapat apa? Bau parfumnya, artinya kebajikannya. Dan perumpamaan teman buruk seperti orang pandai besi. Kalau kita tidak terkena besinya, minimal kita terkena percikan apinya atau bau asap. Nah, intinya ada dampak. Kemudian pelajaran bisa dipetik, bahwasanya orang kalau terkena sakaratul maut yang diajakkan apa? Hal yang terpenting, bukan mau sakaratul maut ditanya, mana itu harta tak yang bapak? Mana itu disimpan kunci mobil tak? Mana itu surat rumahnya? Bukan. Ketika orang sakaratul maut yang disibukkan padanya hal yang terpenting apa? Agar orang yang sakaratul maut bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jangan berbicara yang lain. Jangan berbicara tentang perkara yang lain. Banyak orang baru bercerita bapak. Jangan. Karena keutamaan bagi siapa yang mengucapkan di akhir hayatnya la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala fi akhir hayati la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat lain ada tambahan khalisan fi qalbi, ikhlas di dalam hatinya, maka baginya surga. Ini yang diperjuangkan kalau ada orang sakarat. Ya, tapi jangan terlalu sering. Akhirnya dia kayak resah, dibisiki di telinganya la ilaha illallah. Dilihat dulu, kalau sudah goyang mulutnya diingatkan lagi la ilaha. Didakwai bahwa kalau kita ucapkan la ilaha illallah surga bagi kita bapak. Ya, maka penting kita belajar ikhwan. Siapa yang mau untung bapak kita, ibu kita, adik kita, saudara kita, istri kita kalau bukan kita, untuk berla ilaha illallah. Naam. Maka dari ini juga pelajaran dakwai keluarga. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada keluarga kita seluruh. Nah, kemudian pelajaran yang bisa dipetik, larangan memohonkan ampun orang yang mati di atas kesyirikan. Larangan memohonkan ampun orang yang mati dalam kesyirikan. Ustaz, kalau masih hidup kia misalnya saya, ya, keluarga saya banyak orang Cina, banyak yang di atas kesyirikan. Apakah bisa saya doakan kakekku semoga masuk Islam? Boleh. Yang dilarang kalau sudah meninggal nih. Dalilnya sebagaimana Nabi mendoakan Umar. Ya.
Dia berdoa semoga saya dikuatkan dengan salah satu dari dua Umar. Ya, Umar yang dimaksudkan satu Abu Jahal, sedangkan Umar yang satu adalah Umar bin Khattab. Akhirnya Allah memilih Umar bin Khattab sebagai penolong Nabi. Yang awalnya Umar ingin membunuh Nabi. Bahkan sudah berjalan pergi mengambil parangnya, mengatakan, nah ini Muhammad sebab terpecahnya kaum Quraisy, terpecahnya kabilah, terpecahnya kaum muslimin dengan bapak-bapak mereka yang kafir. Saya akan bunuh Muhammad biar bisa juga dibunuh. Yang jelas hilang perpecahan. Pulang bersegera, di tengah jalan didapati oleh seseorang. Mau kemana kamu Umar? Buru-buru sekali. Saya akan membunuh Muhammad supaya terjadi begini-begini. Dia mengatakan, asli buyutakum qabla an tasliha buyutuk. Ya, buyutakum. Engkau perbaiki dulu rumahmu sebelum engkau memperbaiki rumah orang lain. Kenapa urusannya Muhammad menuris? Sedangkan urusanmu saja dalam keluargamu masih banyak masalah. Artinya langsung ditarik kera bajunya. Apa maksudnya? Apa nu bilang? Ya, akhirnya dikabarkan bahwa adikmu itu sudah masuk ke dalam Islam bersama suaminya. Akhirnya Umar membelok pergi ke rumah adiknya. Disitulah dia mendapati ternyata di dalam sudah ada yang mengajarkan adik dan suaminya, artinya iparnya Umar, bacaan Al-Quran. Disitulah dia mendengar surat Taha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ini yang menjadikan Umar langsung apa? Hatinya tersentuh. Toha. Tidaklah Al-Quran itu diturunkan untuk menyulitkanmu. Tidaklah Al-Quran diturunkan kecuali menjadi pemberi peringatan bagimu. Di sini Umar tersentuh hatinya sehingga masuk Islam. Datanglah ke tempat persembunyian Nabi. Ketika itu yang ingin membuka pintu Bilal. Siapa ini ketuk-ketuk keras sekali? Dia lihat Umar. Ternyata dia lihat bawa pedang. Umar tidak bawa pedang saja ditakuti. Kalau dia berantem 10 orang kuat saja bergulat tidak dikalahkan. Jangankan manusia, setan saja pernah bergulat dengan Umar mulai dari pagi sampainya sore. Umar kata Nabi kalau lewat satu lorong maka setan mencari lorong lain. Siapa yang tidak kenal Umar? Kaum muslimin berhijrah sembunyi-sembunyi ke Madinah. Dia pergi sholat duha di depan Ka'bah. Kemudian ketika salam dia mengatakan wajah-wajah apa semua ini? Kenapa saya nulis lagi? Langsung berdiri dengan tongkatnya mengatakan, siapa yang ingin menjadi janda istrinya, menjadi yatim anaknya, tahan saya lewat sini, saya mau pergi hijrah. Tapi syaratnya apa? Siap jadi janda istrimu, siap jadi yatim anakmu. Artinya kalau nuhalangi aku bunuh mami kok. Ya, akhirnya tidak ada yang halangi Umar pergi. Orang sembunyi Nabi saja sama Abu Bakar sembunyi di malam hari. Menjelang subuh baru kabur. Tapi Umar radhiyallahu an terang-terangan. Ya, apa pesannya? Halangi mak. Siapa yang mau menjadi janda istrinya, menjadi yatim anaknya, halangi mak lewat sini kak. Ya, ketika dia dilihat oleh Bilal, ternyata yang di luar di pintu ketuk-ketuk adalah Umar membawa pedang. Bilal pun tidak mau buka pintunya. Dia mengatakan yang di luar itu Umar, tapi di dalamnya ada Hamzah. Hamzah ini dikenal dengan singa padang pasir. Kenapa dikenal dengan gelar tersebut? Karena pernah beliau di antara keseringannya adalah berburu singa, berburu hewan untuk dia jadikan apa? Makanan, buruan. Ya, tapi ternyata pernah mengalahkan singa, berantem, sehingga dikenalkan apa? Singa padang pasir. Tapi ini ada hal yang perlu diteliti. Nah, maka Hamzah pun mengatakan, kenapa takut? Kalau memang dia menginginkan keburukan kepada Rasulullah, kita hantam dia. Akhirnya dibukakan pintu baru masuk, langsung diangkat bajunya, kemudian dikasih merapat di tiang. Ya, apa ngomong? Sampai terangkat kakinya Umar. Padahal Umar ini tingginya, kalau dia naik kuda sampai terseret kakinya. Jadi kalau ya gaya-gayanya Ustaz Wandi lebih besar, Ustaz Wandi kurus-kurus. Kalau dia tinggi, bagus lagi badannya. Ya,
Kalau bergulat dia nomor 1 di toko Mekah. Di Mekah. Ya. Akhirnya apa? Umar radhiyallahu an pada saat itu mengatakan bahwa dia mau masuk Islam. Akhirnya dilepaskan oleh Hamzah dan dia masuk ke dalam Islam. Kemudian baru masuk Islam, langsung apa dia katakan? Ya Rasulullah, bukankah kita ini di atas kebenaran, dia di atas kebatilan? Kata Nabi, iya. Bukankah kita ini kalau kita mati syahid, dalam surga kita berada, mereka berada dalam neraka? Dia bilang iya. Kalau begitu kenapa kita menghinakan diri kita sembunyi-sembunyi begini? Ya. Maka Nabi pun mulai di situ dakwah terang-terangan. Maka mulai pun besok Nabi akhirnya bertawaf, dikelilingi, ada di depan Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Hamzah, ada Umar. Siapa yang mau halangi tawaf kalau begini? Ada Hamzah di depan, Ali bin Abi Thalib, ada Umar. Pasti Yamami ini orang-orang yang terkuat. Ini di sini pentingnya ya. Kalau berdakwah, perhatikan orang-orang yang memiliki kekuatan. Kuat dalam ekonomi ada Utsman. Kuat dalam keyakinan ada Abu Bakar. Kuat dalam pedang ada Ali. Kuat dalam perkelahian ada Umar. Kuat dalam peperangan ada Hamzah. Ini pentingnya dakwah ini. Ya, perhatikan ini para dai. Antum ini calon-calon dai. Kalau antum masuk dalam satu kampung, perhatikan ini dato-dato. Nah, kalau kita sekarang, ya, antum dekati ya Pak Lurahnya, dekati Pak RT, karena itu yang biasa dipilih. Yang memiliki apa? Elektabilitas, yang memiliki apa? Wewenang, memiliki power. Kalau kita masuk di perkampungan, kepala sukunya, nah itu cari. Ya, kalau kita di Mahat Al-Bihid biasa makan, dinikahi anaknya kepala suku. Supaya ada kehubungan kekerabatan. Biasa di kampung itu sudah sulit, ya, apa? Mengganggu dakwah. Kita lihat bab sederhananya. Jadi ini ya, dilarang memohon ke kampung untuk orang yang mati kekafiran. Tapi kalau masih hidup, boleh? Boleh. Nah, kemudian bab maja'an nasabab kufri bani Adam wa tarkihim dinihim huwal ghulu fis salihin. Bahwasanya di antara sebab kekufuran anak cucu Adam karena meninggalkan agama mereka dan sifat berlebihan terhadap orang soleh. Jadi sifat sebab kekufuran ada dua. Meninggalkan agama, kemudian berlebihan dalam beragama. Makanya diperhatikan penting dalam hal pertengahan. Tidak berlebihan dalam agama ekstrim, tidak juga ya meninggalkan. Ya, meninggalkan. Meninggalkan sama sekali, tidak mau belajar agama, pokoknya hidup-hidup nih. Atau terlalu berlebihan dalam beragama, berlebihan ya tidak membutuhkan lagi dalil, semaunya yang jelas kebaikan. Tidak. Wa qaulu ta'ala ya ayyuhal kitabi la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas, memiliki sifat gulu di dalam agama kalian. Dalam sahih dari Ibnu Abbas, qaulillahi ta'ala wa qalu la tadarunna aliyatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Naam. Dan berkata, janganlah kalian, dari Ibn Abbas, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan. Tuhan-Tuhan kamu, dia jangan pula sekali-sekali kamu meninggalkan penyembahan Wat. Dan jangan pula Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasra. Ini dikasih tanda nama-nama ini. Kita lihat tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi dikatakan di sini nama-nama ada berapa tadi nama? Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Ada 5 nama. 5 nama ini semuanya adalah, kata penulis, kata Ibnu Katsir, kana haula'i nafarun min bani Adam fi ma dzukiru an alihatil qaum allati kanu ya'buduna.
bahwasanya ini seluruhnya ini yang 5 ini yaitu dari Bani Adam, yang dimana disebutkan tentang ya Tuhan-Tuhan suatu kaum yang mereka ibadahi, yang mereka ibadahi. Ya'uq wa Nasra, kata ini dari Sufyan, dari Musa, dari Muhammad bin Qais, kanu qauman salihin min Bani Adam, bahwa dia ini Ya'uq dan Nasr, dia adalah orang yang saleh dari Bani Adam. Ya, dia adalah orang yang soleh dari Bani Adam. Kemudian kita persingkat dengan langsung baca terjemahnya ya. Kemudian dia dibuatkan model, akhirnya dijadikan patung, akhirnya menjadilah diibadahi. Nah, ini diantaranya cara. Kemudian waddan li hadzal hayy min qalbil binunil jandal wa kana suwa'an li hudal biriyab wa kana ya'us li bani Utaif min muradil jurf min Saba'. Ini intinya semuanya sembahan-sembahan ya di kalangan orang Arab, baik itu dari bebatuan maupun dari ya tanah liat, semuanya. Nah, intinya ini sembahan-sembahan semuanya ya. Qala hadhi asma' rijalus salihin min qaumi Nuh. Ini semua nama-nama, kata Muhammad bin Abdul Wahhab hafizallahu taala, semuanya nama-nama dari para orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika mereka dibinasakan, auhas syaitanu ila qaumi, maka syaitan pun mewahyukan kepada mereka terhadap kaumnya, inin sibu ila majalisimul latikanu yajlisuna fiha ansaban, yaitu mereka menisbatkan di majelis mereka yang dimana mereka dahulu duduk-duduk ya di dalamnya, supaya mereka menisbatkan kepadanya wasammuha biasma'i, maka mereka pun memberikan nama dengan nama-nama ini. Jadi ini yang 5 tadi di mana terjadinya? Kaumnya siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh awal terjadi kesyirikan di masa Nabi Nuh. Makanya awal Rasul adalah Nabi Nuh alaihissalam. Awal Rasul adalah Nabi Nuh. Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Adapun sebelumnya itu adalah para nabi. Dimulai dari Nabi Adam. Ada 10 generasi baru muncul masa Nabi Nuh alaihissalam. Tapi 10 generasi ini, kata Ibnu Abbas, sepakat para ahli sejarah, tidak ada terjadi kesyirikan. Dosa ada, sebagaimana Qabil dan Kabil, ada dosa membunuh, ada dosa hasad. Wadah, tapi kesyirikan tidak ada. Awal terjadi kesyirikan di masa Nabi Nuh, kemudian diutuslah Nabi Nuh alaihissalam, memurnikan kembali tauhid. Naam, dan selamatlah beberapa puluh orang. Dari para hewan juga demikian, yang dibuat bahtera ya kurang lebih 150 meteran dikali sekitar, saya lupa ya, ada pernah dulu saya tulis penelitiannya berapa meter, berapa zira dari ini, sekitar 5 lantai kalau tidak salah ingat ya. Tempatnya yang paling bawah dari hewan-hewan yang di bawah kayak buaya, ikan-ikan dan seterusnya. Kemudian yang tempat yang di atasnya adalah manusia, yang paling atas adalah para burung. Nah, kemudian diperhatikan, ini yang 5 ini adalah nama orang-orang soleh di masa Nabi Nuh. Fafa'alu, maka mereka pun melakukan falam tu'bad ya. Mereka awalnya nabuat saja nabuat patungnya. Oh, misalnya ini Soeharto kayak kita ya di pantai, kayak kita Syekh Yusuf, kayak kita Sultan Sanusi. Dibuat patungnya, dibuat hanya supaya dikenang. Tapi generasi demi generasi meninggal orang tua dulu, Nabi bilang itu bukan untuk dikenang, ini diibadahi. Akhirnya bawalah sembahan sama dengan ini. Hatta idza halaka ulaika wa nusiya lain ubidat, sampai ketika suatu kaum itu yang mereka cuma hanya ingin mengingat saja, tidak ibadahi, akan tetapi mereka telah dimatikan. Kemudian mereka dilupakan oleh ilmu. Lahirlah orang-orang tidak berilmu.
kemudian akhirnya mereka apa? Ibadahi. Bukan hanya untuk sebagai kenang-kenangan agar dikenal, tidak. Wa qala Ibnu Qayyim, dan berkata Ibnu Qayyim, qala ghairu wahidin minas salaf, berkata bukan hanya seorang dari salaf, lamma matu, ketika mereka mati, aqafu ala kuburihim, maka mereka pun beriktikaf di atas kubur-kubur mereka. Summa sawwaru tamathilihim, kemudian mereka apa? Sawwaru. Sawwar itu kayak membuat, memahat, menggambar, ya, permisalan-permisalan yang semisal dengan mereka. Summa tala alaihimul amad, kemudian berlalu padanya zaman, fa'abaduhum, maka mereka pun apa? Beribadah kepadanya. Di sini coba lihat ya, syaitan saja bersabar dalam dakwah, kan? Awalnya tidak itulah syaitan ingin menjatuhkan seorang hamba kepada kesyirikan. Kalau tidak mampu, maka dia bersabar sampai seseorang minimal terjatuh dalam dosa besar. Kalau tidak mampu, dia akan bersabar terus dakwah, terus bisi-bisiki bisudurin nas, sampai terjatuh dosa-dosa kecil tapi berkesinambungan. Kalau tidak mampu, ke perkara yang mubah sehingga dia terhindar dari perkara yang afdal, perkara yang lebih utama. Dan dari Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tatruni kama atron nasara ibn Maryam, jangan kalian bersifat berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasara melakukan sifat berlebih-lebihan kepada Ibnu Maryam. Ya, innama ana abadun, sesungguhnya saya adalah hamba. Jangan terlalu gulu, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu memuji sebagaimana kalian memuji Allah, jangan. Faqulu abadullahi wa rasuli, akan tetapi katakanlah saya adalah hamba Allah, Rasul Allah. Ya, jangan karena mau memuji sampai apa? Ya, sebagaimana di kitab para sanjia, terlalu memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan apa? Nabi yang mengijabah doanya, Nabi yang pemilik cahaya. Allahu Akbar. Nah, dari Ibnu Abbas berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal gulu. Hati-hati kalian terhadap sifat gulu, sifat berlebihan dalam beragama. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-gulu, karena sesungguhnya membinasakan orang sebelum kalian adalah sifat berlebihan. Ada yang sifat berlebihan terhadap orang soleh, kaumnya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Dibinasakan dengan apa? Ditenggelamkan. Ada sifat berlebihan, merasa lebih jago, merasa lebih kuat, sifat kaumnya kaum Ad, kaum Samud. Dibinasakan dengan guntur. Ada yang sifat berlebihannya dengan rakus terhadap harta, akhirnya kurangi timbangan. Ya, ada yang sifat berlebihannya dikasih wanita tidak mau, maunya laki-laki. Kaumnya siapa? Nabi Lut alaihi salam. Ya, sifat berlebihan, semua nak hantam. Ya, biar lo bantai nambatung. Akhirnya apa? Dibinasakan. Ya, dibinasakan dengan apa? Hujan batu. Dibinasakan dengan hujan batu. Ada yang sifat berlebihannya dengan menyakiti Rasul, memerangi Rasul. Coba lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibinasakan. Ya, bagaimana perang Khandaq, bagaimana perang Badar. Naam. Kemudian yang terakhir, wali muslimin, dan diriwayatkan juga dari Imam Muslim, an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un, qalaha thalathan. Binasalah orang-orang yang memiliki sifat berlebih-lebihan. Binasa orang yang memiliki sifat berlebih-lebihan. Binasa orang yang memiliki sifat berlebih-lebihan. Berlebihan dalam akidah ketika seseorang menduakan Allah. Berlebihan kepada Rasul ketika dia menjadikan Rasul sebagai sembahan atau wasilah mendekatkan diri kepada Allah. Berlebihan terhadap diri sendiri ketika dia mencelakakan dirinya kepada hal-hal yang disukai oleh syahwatnya, terhindar dari ketaatan kepada Allah. Berlebihan dari ibadah ketika dia beribadah tanpa tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berlebihan dalam ucapan, berlebihan dalam pandangan, berlebihan dalam kemaluan, berlebihan dalam berjalan, dan berlebihan semua. Alhaakumut takasur. Sungguh celaka orang yang memiliki sifat berlebih-lebihan.
Tapi di sini yang dimaksud berlebihan dalam harta. Ya. Ini. Intinya segala sifat berlebihan dilarang. Berlebihan dalam makan juga dilarang. Dilarang. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Sampai terlalu kenyang. Tidak bisa bernapas. Dilarang. Nah, ini yang bisa kita berikan. Inti pelajaran yang bisa dipetik. Bahwasanya sebab kekufuran seseorang ada dua apa? Satu, meninggalkan agama. Berlebihan dalam beragama. Caranya tidak berlebihan dalam agama, beribadah hanya kepada Allah, ikuti Rasul. Itu, titik. Tidak ada ketiga. Ya, itu saja. Beribadah hanya kepada Allah, ikuti jalannya apa? Rasul. Ini. Selebihnya berlebihan. Naam. Kemudian pelajaran bisa dipetik apa lagi? Bahwa 5 nama ini nama-nama apa? Orang soleh yang hidup di mana? Masanya Nabi Nuh. Yang apa lagi pelajaran bisa dipetik? Bahwasanya awal terjadi kesyirikan di masa Nabi Nuh. Awal Rasul di masa Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kenapa orang-orang Nasara, orang ahli kitab dibinasakan? Karena memiliki sifat berlebihan terhadap Isa. Kenapa orang Yahudi dibinasakan? Karena memiliki sifat berlebihan terhadap ya Nabi Musa alaihissalam dan seterusnya. Umat-umat terdahulu dibinasakan kenapa? Memiliki sifat berlebihan. Berlebihan dalam ibadah, berlebihan dalam timbangan, berlebihan dalam melampaui batas, berlebihan dalam dosa, berlebihan dalam seksual, berlebihan dalam timbangan, berlebihan dalam tamak pada harta, berlebihan dalam semuanya sifat berlebihan. Intinya semua jenis sifat berlebihan dilarang. Di sini pelajaran juga yang bisa dipetik bahwasanya ya dianjurkannya sifat pertengahan. Ya. Wa kunu lillahi qanitin, dan menjadilah kalian termasuk orang-orang yang pertengahan, tunduk. Nah, kemudian apa dalilnya di surah ini? Wasatal takunu syuhada. Ada yang teringat ayatnya? Perintah untuk sifat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Dan itulah kami jadikan kalian menjadi umat yang pertengahan. Agar litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi-saksi di atas manusia. Wa yakunar rasuna 'alaikum syahida, dan yang menjadilah rasul atas kalian menjadi saksi. Ini. Surah apa ini? Al-Baqarah, juz 2. Nah, ini perintah ya untuk kita bersifat pertengahan. Sifat pertengahan tadi apa syaratnya? 1, tidak gulu. 2, sifat dikatakan orang pertengahan. Ada 2 tadi saya sebut. Beribadah hanya kepada Allah, mengikuti Rasul. 2 ini. Ibadah kepada Allah, mengikuti Rasul. Itu 2. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.